Episode 13 makin seru dan makin menggemaskan, ayo like dulu ya. Karena merasa cemas, Aileen sampai tak menyadari jika sang dosen menatapnya dengan intens. Ada gejolak di dalam diri Alan yang nyaris berontak, namun sebisa mungkin dia menahan diri. Coba memalingkan tatapan dari bibir Aileen yang begitu menggoda. Kenapa cemas sekali? Tidak ingin menamparkanku lagi? Tanya Alan, dia menyentuh tangan Aileen di wajahnya, ingin gadis ini tenang. Maaf, satu saja cukup, aku sudah memaafkan Bapak, kata Aileen kemudian, sorot matanya terlihat jelas jika dia merasa bersalah. Dia yang menamparkan dan dia juga yang merasa khawatir. Alan sudah kehilangan konsentrasi, sebab kini jadi terus menatap ke arah bibir Aileen. Astaga, apa yang aku pikirkan? Batin Alan, yang ada di benaknya saat ini adalah dia membayangkan mencium bibir ranum tersebut, melumat manisnya bibir buah ceri. Alan bahkan sampai menggigit bibir bawahnya sendiri saking gugup dengan pikirannya. Aku akan mengantarmu pulang, ajak Alan kemudian, mereka tidak boleh berlama-lama di sini. Karena semakin lama, pikiran Alan jadi semakin kacau. Terima kasih untuk semua hadiahnya, jawab Aileen pula. Dia sendiri tidak menyadari jika hubungan mereka secara berangsur berubah jadi baik seperti ini. Alan berjalan lebih dulu untuk keluar, namun dengan cepat Aileen tahan tangannya. Apa tidak masalah kita keluar bersama Pak? Lebih baik kita keluar sendiri-sendiri, ucap Aileen, baru sadar jika hubungan mereka masih rahasia, hanya diketahui oleh keluarga Stewart saja. Alan kemudian mengeluarkan kunci mobil di saku jasnya, pergilah lebih dulu, mobilku di basement nomor 25, kata Alan, dia ingin Aileen langsung masuk ke dalam mobil. Tapi Bapak jangan lama-lama, 1 menit setelah aku pergi Bapak langsung menyusul. Iya, patuh Alan. Aileen kemudian keluar lebih dulu, lengkap dengan buket bunga mawar merah yang dia bawa. Tapi baru selangkah Aileen keluar dia sudah kembali masuk ke dalam kamar sang dosen. Sebab tiba-tiba dia melihat Kiara kembali datang dari ujung sana. Dek. Jantung Aileen seperti hendak copot. Karena buru-buru masuk lagi Aileen sampai menabrak dada sang dosen. Hei, ada apa? Tanya Alan. Gawat Pak, adikku kembali ke kamar. Dia pasti mencariku, ya ampun tas juga masih di sana. Bagaimana ini? Jawab Aileen, lagi-lagi gugup sendiri, baru ingat jika dia tadi datang tanpa membawa apapun, tas dan ponselnya masih ada di kamarnya sendiri. Dan sekarang Kiara datang lagi entah tujuannya apa. Aileen. Panggil Kiara yang sudah masuk ke dalam kamar tersebut, mencari sang kakak namun tidak ketemu dimanapun. Kiara memang tidak memanggil Aileen dengan sebutan kakak, usia yang tak terpaut jauh membuat mereka merasa nyaman dengan panggilan seperti ini. Kemana dia pergi? Tasnya masih ada di ruang tengah, gumam Kiara pula. Dia datang untuk mengambil barang milik sang kekasih, dasi Kak Din tertinggal di meja. Tadi Kak Din juga ikut menghadiri wisuda Aileen. Sebelum pergi Kiara coba menghubungi sang kakak, tapi malah mendengar suara ponsel di dalam tas Aileen. Ya ampun Aileen, kenapa ponselnya ditinggal, gumam Kiara. Karena sang kekasih sudah menunggu di depan lift, jadi Kiara tidak berpikir yang macam-macam, hanya menduga mungkin saja Aileen sudah menemui temannya yang juga ada di hotel ini. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Kiara pun langsung pergi. Sedangkan Aileen masih gugup sendiri di dalam kamar sang dosen. Kita jangan pulang dulu, ucap Aileen lagi, bahkan sampai bicara dengan berbisik saking tak ingin ketahuannya. Padahal meski dia berteriak pun Kiara tak akan mampu mendengar suaranya. Tadi kamu pamit bagaimana sebelum datang ke sini? Tanya Alan kemudian, secara perlahan dia melepaskan Aileen yang tadi menabrak dadanya, sampai dia refleks memeluk pinggang gadis tersebut. Tapi pergerakan Alan begitu lembut, sampai Aileen sendiri tidak menyadari jika tadi mereka saling berpelukan. Aku bohong, aku bilang ingin makan malam bersama teman-temanku, jujur Aileen. Apa kamu seorang putri pembohong? Kenapa Bapak bicara seperti itu? Setelah kupikir-pikir banyak sekali kebohonganmu, dulu bohong diare padahal kamu bangun kesiangan.
Pak Alaan, jangan suka mengungkit masa lalu, rengek Aileen. Jadi sekarang bagaimana? Kita makan malam di sini saja ya? Pinta Aileen dengan ragu-ragu, tapi memohon juga. Rasanya tak akan aman keluar dari hotel ini sebelum malam menjelang. Kenapa harus aku iakan? Aku tidak ingin menanggung kebohonganmu, balas Alan, malah meledek sang mahasiswi yang suka bohong. Sialan, kenapa jadi menyebalkan lagi? Tadi kan sudah baikan. Kesal Aileen, namun untuk julukan itu hanya mampu dia ucapkan di dalam hati. Ya sudah, Bapak pergi saja sendiri. Aku akan tetap berada di sini sampai malam. Kesal Aileen, suaranya kembali menggebu. Jika tidak ingin aku tinggalkan, kabulkan satu permintaanku, balas Alan, malah membuat kesepakatan. Apa? Simpan untuk nanti, balas Alan, dengan bibir tersenyum lebar dia akhirnya kembali masuk ke dalam kamar tersebut. Alan belum tahu apa yang akan dia minta pada Aileen, tapi rasanya menyenangkan sekali jika memiliki jackpot seperti ini. Tidak usah minta apapun, lebih baik Bapak pulang saja. Kesal Aileen. Alan tidak memperdulikan, dia justru menuju ruang tengah dan menyalakan televisi. Kamar ini adalah kamar presidential suite, jadi isinya sudah serupa sebuah apartemen. Karena Aileen belum mandi dan tidak ada baju ganti, jadi dia membeli baju secara online di sebuah butik. Dia langsung membersihkan tubuhnya sendiri di salah satu kamar, tak peduli dengan apa yang sang dosen lakukan. Karena sedang bersama seorang pria yang bisa berubah jadi serigala, jadi Aileen membeli baju setelan olahraga. Dengan menggunakan baju ini dia bisa menendang dan menyerang jika diserang. Jam 7 malam mereka memesan layanan hotel untuk makan malam, pada akhirnya Aileen makan malam bersama Pak Alan, bukan dengan teman-temannya. Melihat Aileen yang menggunakan baju olahraga membuat Alan geleng-geleng kepala sendiri. Apa kamu takut aku akan menyentuhmu? Tanya Alan, mereka duduk saling berhadapan di meja makan tersebut. Tidak, hanya jaga-jaga saja, balas Aileen. Harusnya aku yang was-was, selama ini selalu kamu yang menciumku lebih dulu. Tidak akan kulakukan malam ini, balas Aileen, lalu menjulurkan lidahnya meledek. Alan sampai terkekeh sendiri melihat tingkah gadis tersebut, beberapa saat lalu dia kira Aileen adalah seorang wanita dewasa, ternyata masih bocah gadis. Mereka makan malam dengan tenang, saat jam 8 malam keduanya memutuskan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang Aileen terus memeluk bunga mawar di atas pangkuannya, juga sesekali mengelus gelang di tangan. Sampai akhirnya mobil tiba di halaman rumah Aileen. Terima kasih untuk hadiahnya Pak, aku akan turun sekarang, pamit Aileen, dia juga langsung hendak membuka pintu siap untuk keluar, tapi semua pergerakannya terhenti saat sang dosen memanggil. Aileen, panggil Alan, entah kenapa dia memanggil, Alan tak punya alasan apapun, hanya saja begitu ingin mencegah kepergian sang gadis. Rasanya malam ini terlalu cepat berlalu. Dan mendengar panggilan itu, bibir Aileen langsung mencebik, di dalam benaknya langsung teringat tentang permintaan Pak Alan sore tadi. Jangan minta apapun, malam ini berakhir di sini, kata Aileen, dia maju dan mencium pipi sang dosen. Tak ingin Pak Alan banyak bicara lagi. Kap. Setelah meninggalkan satu kecupan itu Aileen pun segera turun dan menutup pintu dengan kuat. Brak. Saking senangnya. Aileen sendiri bahkan tidak tahu kenapa dia sesenang ini. Apa karena hadiahnya? Atau karena kecupannya? Tapi yang jelas, Aileen pergi setelah berhasil membuat Alan tersenyum. Anak itu, gumam Alan tak mampu bicara banyak. Malam mungkin berlalu dengan cepat, tapi tidak apa-apa, karena semuanya terasa manis. Aileen masuk ke dalam rumahnya dengan begitu riang, masih pula memeluk bunga mawarnya di depan dada. Namun alangkah terkejutnya Aileen ketika di ruang tengah dia bertemu dengan Kiara dan sang kakak ipar Naina. Baru sadar jika bunga yang dia bawa begitu mencolok. Untung saja gelang pemberian sang dosen tertutup baju panjangnya, jadi tidak begitu terlihat. Aileen memang memilih baju olahraga setelan panjang, celana panjang dan baju lengan panjang pula. Aileen, sudah pulang, sini duduk dulu, panggil Kak Naina.
Dia ingin mendengar cerita Aileen malam ini, sebab adik iparnya itu terlihat begitu bahagia. Rona yang terpancar di wajahnya seperti seorang gadis yang sedang jatuh cinta. Karena itulah dia penasaran, pria seperti apa yang mampu menyentuh hati sang adik ipar. Dipanggil oleh sang kakak tentu Aileen menurut, dia duduk di samping Kiara. Jadi mereka bertiga duduk berdampingan. Kiara dan Kak Naina langsung menatap Aileen yang malam ini jadi pusat perhatian. Kamu makan malam bersama teman-temanmu menggunakan baju ini. Sangat tidak cantik, celetuk Kak Naina. Aileen mencebik dan Kiara terkekeh sendiri. Aku tadi kembali lagi ke hotel untuk mengambil dasi Kak Din yang tertinggal, tapi kamu sudah tidak ada, kamu pergi kemana? Tanya Kiara kemudian. Menemui Joanna, dia ada di kamar samping. Oh, ponselmu ditinggal aku pikir kemana? Aileen hanya tersenyum kikuk, kini dia punya keahlian baru, yaitu berbohong. Joanna adalah salah satu teman sekelasnya, tidak terlalu dekat tapi hubungan mereka baik dan Kiara pun mengenalnya juga. Kamu dapat bunga dari siapa? Apa William? Tanya Kak Naina tak kalah antusias, selama acara wisuda tadi Aileen dan William sering digoda oleh teman-temannya, jadi Kak Naina pikir memang benar Aileen memiliki hubungan dengan pria tampan tersebut. Tidak, ini bukan dari William, aku beli sendiri tadi, kila Aileen. Beli sendiri? Tanya Kiara dan Kak Naina secara bersamaan, merasa curiga dan tidak percaya dengan jawaban Aileen tersebut. Iya. Tadi ada penjual bunga, jadi aku kasihan, terus aku beli. Balas Aileen, jadi bicara menggebu-gebu saat sedang gugup seperti ini. Mana ada penjual bunga yang terlihat kasihan, penjual bunga itu kaya-kaya, balas Kak Naina, ngeyel. Hih. Ya sudah kalau tidak percaya. Balas Aileen. Jangan teriak-teriak, nanti bayi Kak Naina kaget, sahut Kiara, Kak Naina saat ini memang tengah mengandung, sekitar 1 bulan lagi dia akan melahirkan. Jujur saja kamu dapat bunga ini dari seorang pria kan? Tanya Kak Naina lagi, malah meledek. Bukan Kak. Aku beli sendiri. Bohong. Kak Naina. Kesal Aileen. Aduh berisik, ayo kita tidur saja, sahut Kiara, telinganya seperti ingin pecah mendengar perdebatan kedua wanita itu. Mom Aresa yang sudah masuk ke dalam kamar sampai keluar lagi menuju ruang tengah. Ada apa sih? Malam-malam begini berisik sekali, tanya Mom Aresa, dia lihat Aileen sudah pulang dan langsung memeriksa jam, masih 8:30, berarti aman. Lihat Mom, Aileen dapat bunga dari pacarnya, ucap Kak Naina, makin menggoda Aileen. Tidak Mom. Ini aku beli sendiri. Aku beli sendiri. Balas Aileen pula. Dan Mom Aresa hanya mampu menutup telinganya menggunakan telunjuk. Kak Nicholas kemudian keluar dari ruang kerjanya dan menuju ruang tengah juga. Ayo kita tidur sayang, ucap Nick, langsung memeluk pinggang sang istri untuk meninggalkan kegaduhan tersebut. Iya sayang, balas Naina yang selalu manja dengan sang suami. Kalian istirahatlah juga, titah Mom Aresa pada Aileen dan Kiara, kedua gadis itu mengangguk patuh. Masuk ke dalam kamarnya, Aileen meletakkan bunga mawar ini di atas ranjang. Rasanya malam ini pun ingin tidur bersama bunga tersebut. Iseng-iseng Aileen memeriksa ponselnya, diam-diam mengharapkan ada pesan masuk dari sang dosen. Tapi ternyata tidak ada satupun notifikasi dari pria itu. Justru banyak pesan dari grup kelasnya. Seraya tiduran Aileen membaca semua pesan tersebut, beberapa teman ada yang mulai meminta maaf jika selama ini pernah melakukan kesalahan. Semua teman-temannya banyak yang mengucapkan permintaan maaf pada William. Aileen akhirnya ikut mengirim pesan dalam obrolan grup tersebut. Aku juga ingin meminta maaf pada kalian semua, terutama William, Nora dan Sheila. Semoga setelah ini hubungan kita jadi lebih baik, tak ada perselisihan lagi. Tulis Aileen dan dikirim, dia merasa tak rendah diri meski mengucapkan kata maaf lebih dulu. Sekarang mereka telah tumbuh semakin dewasa, rasanya mengakhiri semua perdebatan adalah yang terbaik. Nora di rumahnya sana juga merasa terenyuh saat membaca pesan yang dikirim oleh Aileen.
Hari ini memang sangat bersejarah bagi mereka semua, setelah 3,5 tahun menempuh pendidikan bersama-sama dan kini akan berpisah dengan kehidupan masing-masing. Meskipun mereka berdua akan bekerja di perusahaan yang sama, tapi rasanya akan tetap banyak yang berubah. Sheila juga merasa sedih sendiri saat membaca pesan Aileen, tapi dia tak punya keberanian untuk menjawab lebih dulu. Sheila ingin tahu bagaimana respon Nora. Maafkan aku juga Aileen, selama ini aku selalu mengganggumu, aku selalu menciptakan persaingan di antara kita, balas Nora akhirnya. Mereka saling mengucapkan kata maaf disaksikan oleh seluruh teman-temannya dalam obrolan tersebut. Akhirnya kalian damai juga, aku senang melihatnya. Balas yang lain. Haruskah kita buat perayaan? Tidak, besok aku mulai sibuk dengan pekerjaan. Sahut yang lain dan membuat semua orang tertawa. Aileen di dalam kamarnya pun terkekeh juga. Sampai akhirnya satu pesan masuk dari Pak Alan membuat Aileen tergugu. Ada desiran di dalam hati yang tiba-tiba muncul, dengan perasaan gugup dia membuka pesan tersebut. Besok pagi aku akan menjemputmu. Tulis Alan. Aileen mencebik bukan karena kesal, tapi menahan bibir agar tidak tersenyum. Iya, bertemu di tempat biasa, jawab Aileen. Dari rumah Aileen akan memesan taksi, di persimpangan jalan sana baru dia akan pindah ke mobil sang dosen. Jangan tanya kenapa seperti itu, karena hubungan mereka memang masih rahasia. Tak ada lagi pesan yang mereka kirim, namun begini saja sudah mampu membuat Aileen tidur dengan tersenyum. Di samping ada bunga mawar merah yang tak ingin dia jauhkan. Pagi datang. Sebenarnya cuaca sedikit mendung, namun bagi Aileen hari ini tetap saja terlihat cerah. Dia menyelesaikan sarapan lebih dulu. Pamit pergi dengan taksi. Dan sampai di persimpangan jalan dia langsung pindah ke mobil Pak Alan. Brak. Aileen menutup pintunya dengan kuat. Maaf, apa aku membuat Bapak menunggu lama? Tanya Aileen. Lumayan, harusnya aku dapat kompensasi karena selalu menunggu. Balas Alan, dia tersenyum saat melihat Aileen masih memakai gelang yang kemarin dia beri. Aileen mencebik, kompensasi apa? Batinnya menggerutu. Alan yang gemas lantas mengusap puncak kepala Aileen dengan lembut. Gadis itu memang berontak, namun sejujurnya dia merasa senang. Alan lantas mulai melajukan mobilnya, sampai berhenti di basement kantor Diamond Group. Turunlah sendiri, aku akan langsung ke kampus. Hari ini ada jam pagi, kata Alan. Siang nanti ke kantor. Tidak juga, hari ini full di kampus. Oh, nanti aku pulangnya bagaimana? Ku jemput lagi. Ya sudah, balas Aileen sedikit ketus, entah kenapa rasanya tak suka jika ada perpisahan di antara mereka. Kamu tidak ingin menciumku? Tanya Alan saat melihat Aileen hendak keluar. Ditanya seperti itu, Aileen langsung menoleh ke belakang dan mengecup bibir sang dosen. Kap. Satu kecupan lalu dia keluar, bagi Aileen ciuman mereka memang seperti ini, karena sampai kapanpun Pak Alan tak akan pernah menciumnya. Kadang Aileen juga jadi penasaran sendiri, kadang ingin sekali saja Pak Alan menciumnya. Tapi entahlah, Aileen tak mau memikirkan tentang hal itu. Sementara Alan sebenarnya pagi ini sudah benar-benar bertekad untuk membalas ciuman sang kekasih, tapi Aileen terlalu cepat mengecupnya. Tiba-tiba sudah keluar dan menutup pintu dengan kuat. Brak. Astaga, Aileen, gumam Alan, tak habis pikir dengan gadis tersebut. Selalu berhasil membuatnya bergejolak seperti ini. Dengan bibir tersenyum kecil, Alan terus memperhatikan kepergian Aileennya. Lanjut 1 jam kemudian.